Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kembali lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Sekarang kita ingin membahas soal album yang gue tunggu-tunggu di 2023. Jadi di postingan yang awal tahun gue udah bilang kalau album ini gue tungguin di 2023. Salah satu album yang gue tungguin di 2023 gitu. Yaitu albumnya Skrillex yang baru judulnya Quest for Fire. Tapi sebelum itu, bagaimana nih kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Semoga kalian baik-baik saja. Semoga kalian tetap semangat menjalani hidup kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan ya. Oh ya, kalau kalian ingin berdonasi ke podcast ini boleh bisa di link Saweria di bawah dan follow podcast ini juga, follow sosial medianya dan kita lanjut ke pembahasan kita soal albumnya Skrillex cuy. Gila, waktu itu di postingan awal tahun gue udah bilang kalau gue tuh nunggu albumnya Skrillex gitu. Karena Skrillex ini udah lama gak bikin album, dia bikin album yang sendirian itu ya di 2014 yang Reces gitu kan. Dan di 2015 sebenarnya ada yang Skrillex and Diplo, cuma kan itu JQ kan, maksudnya itu mereka berdua lah Skrillex sama si Diplo. Jadinya kayak mungkin nggak bisa gue bilang dia itu album sendirian lah. Cuma di 2023 ini dia sudah mengeluarkan album yaitu judulnya Quest for Fire. Dan ada kabar kalau misalkan si Skrillex ini bakal bikin 2 album ya. Jadi kayak ada Quest for Fire sama Don't Get Too Close gitu kalau nggak salah. Jadi kayak bakal ada 2 album di tahun ini. Jadi dia bakal ngerilis 2 album. Yang pertamanya Quest for Fire, mungkin nanti yang keduanya entah kapan. Tapi judulnya udah dikasih tahu yaitu Don't Get Too Close gitu. Dan beberapa lagunya juga udah di spill juga, dan gue beberapa ngelihat single-single yang kemarin gak ada di Quest for Fire. Gue merasa oh mungkin single yang itu untuk di albumnya yang satu lagi yaitu Don't Get Too Close gitu. Dan sekarang kita ingin membahas Quest for Fire ya. Quest for Fire ini menurut gua mohon maaf mengganggu acara ini. Kami hanya ingin memberitahu bahwa podcast ini belum ada iklan serta belum berpenghasilan. Maka dari itu, berdonasilah jika Anda suka dengan podcast ini. Melalui link yang ada di bio kalian bisa langsung berdonasi. Dan apabila kalian ingin beriklan dengan target pasar yang sangat amazing, kalian bisa langsung hubungi email yang tertera di bio podcast ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Skrillex kembali dengan api-api tapi ala-ala Skrillex gitu. Jadi dia membawa api baru. Jadi kayak dia membawa api baru tapi dengan alanya dia gitu. Karena gue lihat-lihat ini ya bukan Skrillex pada zaman dulu sih. Ya ini Skrillex yang sekarang gitu. Gue udah bilang juga di postingan gue yang Skrillex yang dulu bukanlah yang sekarang. Orang-orang tuh harus bisa menerima legend satu ini kalau dia udah nggak bikin dubstep kayak zaman dia pertama kali muncul. Dia sekarang udah bener-bener explore aja. Dan di album ini juga di Quest for Fire tuh ya rata-rata dia masukin lagu yang emang fire menurut dia gitu, emang yang api banget lah gitu. Yang dropnya tuh keren-keren, kacau-kacau menurut dia gitu. Mungkin kenapa dibedain jadi Quest for Fire sama Don't Get Too Close, mungkin Don't Get Too Close lebih kayak album yang buat santai-santai, karena beberapa lagu yang dikeluarin itu lagunya santai-santai gitu. Kayak ya cuma buat easy listening aja gitu. Kalau yang Quest for Fire ini mungkin lebih peruntukan untuk ya yang kenceng-kenceng lah bisa dibilang. Dan ya dia kembali dengan api-api barunya itu. Jadi
gue udah ngelihat dia berubah di kayak tahun-tahun 2017 mungkin 2016 juga dia udah mulai beda sih 2017 mungkin 2018 atau 2019 gitu dia udah mulai beda. Dia waktu sama Dogblood aja udah beda tuh. Stylenya Skrillex gitu udah bukan kayak yang dulu lagi. Itu udah gue jelasin juga di episode Skrillex yang dulu bukan yang sekarang, tapi gue akan membahas sekarang yang Quest for Fire. Quest for Fire ya menurut gue yang tadi jadi kayak ini api-api baru tapi alanya Skrillex, kayak banyak lagu-lagu yang gue suka banget. Kayak single-singlenya juga sebenarnya gue suka kayak Rumble, Rumble gue suka kayak si sub bass-nya tuh bener-bener gitu tuh. Mungkin gue yang kurang explore tapi kayak gue baru denger aja nih kayak gini. Bahkan ada yang bilang kalau ini disebutnya minimal dubstep gitu. Jadi kayak disebutnya minimal dubstep itu genrenya yang Rumble gitu. Dan ternyata beberapa lagu yang ada di album Quest for Fire ini udah pernah gue denger ya. Kayak dia udah rilis lagu ini udah lama banget gitu. Salah satunya ya yang Butterflies. Butterflies ini dia udah ngerilis lama banget sebenarnya. Itu udah tahun berapa tuh? Ya sebenarnya nggak lama banget sih. Cuma udah lama dia rilis yang Butterflies. Yang si video klipnya tuh yang setan joget-joget gitu. Terus juga di sini ada yang udah lama tuh To Bizarre. Cuma lagunya yang To Bizarre ini gue dulu kurang suka ya sama konsepnya To Bizarre yang dulu. Yang dropnya tuh orang teriak gitu. Entah kenapa gue kurang suka karena kayak kurang drop aja sih menurut gue. Mungkin Skrillex terlalu Skrillex mencoba terlalu jauh gitu untuk mencari drop yang unik di To Bizarre yang itu ya. Cuma pas gue lihat di sini, ih ada To Bizarre ternyata dimasukin di sini. Ternyata pas gue denger, oh bukan, ini versi remixnya bisa dibilang karena di sini ada To Bizarre Juket Jok, entahlah itu. Pokoknya ini ya versi remixnya gitu lah, udah di-remix ulang, udah di-aransemen ulang jadi kayak udah bukan yang To Bizarre yang dulu gitu. Terus juga di sini ada Supersonic My Existence, itu lagu di tahun berapa tuh? 2021 entah 2022 ya? Yang dia sama Dylan Brady-nya 100 Gex gitu. Di sini Skrillex, Noisia, Jospen sama Dylan Brady membuat lagu Supersonics My Existence itu dulu udah gua denger juga. Dan kayaknya di lagu itu juga pertama kali dia ngubah mmm, ngubah style looks-nya dia. Bukan looks-nya ya, kayak jadi ada animasi-animasi orang yang kayak berkulit putih, mukanya putih kulitnya hitam gitu kalau nggak salah. Itu tuh di lagu Supersonic pertama kali diliatin animasi seperti di cover albumnya ini. Itu pertama kali diliatin kayaknya di situ deh, di Supersonic My Existence waktu itu ya, setahu gua. Mungkin kalian kalau lebih tahu bisa coba komen di bawah. Dan beberapa lagu di sini yang wah ini gokil-gokil sih lagunya. Gua hampir suka semuanya di album ini. Kayak Ratatata itu bagus banget si Missy Elliott ngisinya tuh bagus banget di situ. Dropnya juga bagus. Yang Tears menurut gue dropnya lebih kacau lagi. Tears dropnya lebih wah keren. Dropnya yang Tears bagus. Leave Me Like This juga keren. Wah, gue hampir suka semua sih lagunya yang ada di sini. Paling yang menurut gua kurang, mungkin yang kurang tuh cuma A Street I Know gitu. A Street I Know menurut gua kayak terlalu dragging lagunya. Kayak dropnya juga nggak sekencang itu. Cuma ya makanya itu gue bilang di sini Skrillex membawa api-api baru menurut dia gitu. Jadi kayak dia seneng bikin bikin lagu tuh yang kayak gini sekarang gitu. Jadi kayak lu udah nggak bisa mengharapkan Skrillex seperti dulu lagi. Dan sebenarnya yang di sini juga keren-keren kok. Kayak gue cukup kaget pas denger Hydrate. Di lagunya yang Hydrate kaget gue udah ngira kalau si
lagunya bakal indah gitu karena di depannya bagus banget. Terus dia juga ngebawa Peekaboo di sini. Peekaboo tuh dia tuh main genre redeem gitu kalau nggak salah Peekaboo. Jadi kayak masih agak ada redeem-redeemnya gitu di Hydrate ini gitu. Terus beberapa interlude ke lagunya tuh bagus banget sih transisinya. Salah satunya yang Warped Tour 05 with Pete Wentz itu masuk ke lagu Good Space itu dengan halus sekali, dan juga pas di endingnya yang Hazel Team masuk ke Still Here itu bagus juga. Dan di Still Here ini dia bersama Porter Robinson ya. Kalau kalian tahu dan pernah dengar Porter Robinson, mungkin kalian bakal tahu porsinya Porter Robinson di sini tuh di mana gitu. Gue juga udah hafal banget kata gue pas gue denger, wah di sini Porter Robinsonnya di sini nih gitu. Gue udah tahu banget. Dan gue tuh di album ini gue cuma berharap beberapa dropnya tuh bisa diganti di yang keduanya. Cuma ternyata jarang banget dropnya diganti. Jadi kayak lu kalau udah denger drop yang pertama, ya drop keduanya bakal gitu juga. Jarang banget diganti sama Skrillex di album ini gitu. Cuma beberapa lagunya ada yang mengandung beat switch ya. Jadi kayak dia ngeganti beat gitu atau kayak yang awalnya kenceng terus jadi slow gitu. Di beat switch-nya cuma di outro. Tapi ya bagus lah menurut gue album ini. Gue nggak akan menilai ya. Kalau penilaian mah kalian bisa bisa menilai sendiri album ini tuh berapa dari berapa menurut kalian gitu. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar kalian suka nggak dengan album ini. Mungkin kalian ingin nge-rate juga album ini. Album ini tuh berapa dari berapa menurut kalian di kolom komentar. Oke, segitu aja dari albumnya Skrillex. Gue suka banget sama album ini. Dan gue juga rekomen untuk kalian dengerin. Gue mungkin nanti bakal bikin bahas album lagi ketika album yang keduanya udah keluar ya. Yang Don't Get Too Close. Gue bakal review juga sih mungkin di sini gitu. Kalau itu beneran album kedua ya. Gue harap sih itu beneran album kedua Don't Get Too Close itu. Oke, segitu dulu. Follow podcast ini, follow juga Instagram gue, follow sosial media yang lainnya. Subscribe YouTube-nya, komen jika kalian ingin membahas tentang topik ini, dan donasi jika kalian ingin. Sampai ketemu di episode Area Shit selanjutnya. See you guys.